Shalom teman-teman remaja dan pemuda. Gak kerasa nih udah hari Minggu lagi. Berarti kita harus beribadah nih kepada Tuhan. Tema ibadah pada minggu hari ini adalah keraskan suara kebenaran yang akan dibawakan oleh KBB. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyikan MKB 7, menyanyikan nyanyian baru bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim garubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman, sebentar kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Marilah kita mengingat mungkin selama seminggu ini kita telah menyakiti hati teman-teman kita, hati keluarga kita, dan bahkan hati Tuhan sendiri. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah selalu memberkati kami Tuhan, dan selalu menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga dosa-dosa kami ini Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami ini Tuhan, baik yang sering kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan, yang baik itu melukai hati teman-teman kami, hati orang tua kami, bahkan hati Engkau sendiri ya Tuhan. Maafkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan berkati agar kami tidak mengulanginya lagi di minggu-minggu kedepannya, dan selalu Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kuserahkan doa ini kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa dari KJ 26, mampirlah dengar doaku bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doa, Yesus padaku.
Ya, sebentar lagi kita akan melakukan salam damai, tetapi karena kondisi juga masih belum memungkinkan kita untuk melakukan salam-salaman secara langsung, jadi kita bisa melakukan salam-salam dengan keluarga dulu, lalu bisa juga memberikan lambang love seperti ini. Salam damai buat kita semua. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh KBB. Sebelum kita mendengarkan khotbah, baiknya kita menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus, bait 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk begitu besarnya kasih-Mu atas kami ya, sehingga kami masih boleh beribadah secara online ya Tuhan, dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di dalam hati kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di rumah ataupun kami dalam perjalanan ataupun kami sedang melakukan aktivitas lain. Biarlah Tuhan boleh memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudulkan keraskan suara kebenaran. Teman-teman pasti pernah melihat bukan yang namanya mic atau megafon. Biasanya kalau megafon gitu ya, kita biasanya lihat kalau orang sedang demonstrasi atau sedang orasi baik di lapangan atau sedang melakukan kegiatan. Megafon itu berguna untuk mengeraskan suara kita. Nah teman-teman, ketika kita ingin suara kita yang kecil ini terdengar oleh orang lain, pastinya kita merasa suara kita itu penting bukan? Suara kita itu berharga bukan? Sehingga kita ingin supaya banyak orang mendengarnya. Nah kalau hari ini kita mau membahas tentang suara kebenaran, lebih daripada orang yang sekedar memegang megafon atau sekedar memegang mic seperti saya yang sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Biasanya kalau khotbah di gereja pasti di depan saya ini pasti ada mic bukan? Dengan sebuah speaker atau 2 speaker kiri kanan, atau bahkan ketika kita berkhotbah di gedung gereja yang gede, yang besar, speakernya itu ada banyak, baik di belakang, di tengah, di depan, bahkan ada yang sampai di lantai 2. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengeraskan suara itu bukan perkara yang mudah bukan? Suara kita haruslah merupakan suara yang berharga, suara yang indah. Kalau teman-teman suka nonton kontes-kontes nyanyi gitu ya, nggak mungkin lah kita mau mendengar suara orang yang biasa-biasa aja dan kemudian akhirnya dia menang. Apakah kita akan senang? Suaranya biasa aja, ngapain sih dia menang? Jurinya tuh pasti kupingnya salah tuh. Kita pasti berharap orang yang menang itu adalah yang suaranya indah. Nah teman-teman, ketika kebenaran hendak disampaikan, suara yang indah itu tidak diperlukan. Yang dibutuhkan adalah apa yang disampaikan sehingga orang lain merasa, oh iya ya, yang dia omongin itu benar tuh. Yang diomong itu benar banget tuh, berguna banget buat saya, berguna banget buat kita semua nih. Nah teman-teman, ketika para rasul menghadapi sebuah dilema, di dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, mereka menghadapi sebuah dilema ketika mereka berfokus pada memberitakan Injil, berfokus pada kegiatan berdoa, melayani umat, supaya mereka mendengar siapa Kristus. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang mengeluh, yang bersungut-sungut. Mereka adalah golongan Yahudi, tapi yang tidak berbahasa Aram. Karena mereka adalah Yahudi yang tersebar luas dan berkumpul kembali di Yerusalem. Sehingga mereka tidak lagi menggunakan bahasa Aram, sehingga mereka berbahasa Yunani. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rupanya pada masa itu janda-janda yang harusnya dipelihara juga oleh gereja pada saat itu, tapi mereka lalai dilayani karena
mereka dianggap berbeda oleh orang Yahudi yang asli, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Mereka merasa, aduh, karena kami bukan pakai bahasa Aram, karena kami bukan pakai bahasa yang digunakan oleh mereka, kami jadi nggak dianggap nih. Sehingga janda-janda itu menjadi terlantar, mereka menjadi bersungut-sungut. Nah teman-teman, ketika ada sebuah masalah, ada sebuah hal yang tidak benar, apakah bersungut-sungut itu sebuah hal yang baik? Tidak, bukan? Tapi apakah dengan sungut-sungut yang dihadapi oleh para rasul, lantas mereka akan mendiamkan saja? Ngapain sih mereka bersungut-sungut? Ngapain sih mereka cuma berkeluh kesah doang? Tapi para rasul menghadapi dilema ini dengan kebijakan. Mereka melakukan 5K, ya, yang sama-sama kita akan bahas. K yang pertama adalah mereka melakukan kumpul. Mereka mengumpulkan semua murid, dan K yang kedua mereka mengkomunikasikan. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika ada sebuah masalah, jangan lupa kita harus mencari orang-orang yang terkait di dalamnya, dan kita mulai mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita mengelola informasi itu dengan diri kita sendiri atau hanya dengan satu orang saja. Informasi itu bisa jadi tidak terlalu valid. Nah, kemudian mereka melakukan K yang ketiga, kelola dan kerja. Mereka mengelola apa nih yang harus kami lakukan dan apa nih yang harus kita kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Para rasul kemudian meminta agar para umat memilih 7 orang yang penuh roh, penuh hikmat dan beriman, orang yang baik, untuk mereka nanti dipilih untuk melayani orang-orang, melayani meja pada saat itu disebut, ya. Atau yang istilahnya yang familiar kita sebut adalah diaken, berasal dari kata diakonos, yaitu melayani. Nah teman-teman, akhirnya dipilihlah 7 orang ini. Nah, sudah kumpul, komunikasi, kelola, kerjakan, dan kemudian kepercayaan. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan adalah para rasul mempercayakan 7 orang ini untuk mengemban tugas. Bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang gampang. Karena mereka harus hadir di tengah-tengah situasi yang banyak polemiknya gitu ya. Satu sisi yang orang Yahudi berbahasa Aram ingin dilayani dengan baik. Satu sisi Yahudi yang berbahasa Yunani ingin dilayani. Atau juga orang yang proselit. Jadi orang-orang yang bukan orang Yahudi tapi menganut agama Yahudi. Jadi mereka bisa saja mereka bangsa Yunani, mereka bangsa-bangsa lain, tapi mereka kemudian bergabung dalam masyarakat Yahudi. Nah, teman-teman, pada saat itu memang kekristenan belum umum, belum terbentuk gitu ya. Jadi mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi. Namun mereka adalah Yahudi yang pengikut Kristus. Nah, akhirnya 7 orang ini dipilih untuk melakukan tugas ini. 7 orang yang dipercayai oleh para rasul melakukan tugas di dalam melayani orang-orang miskin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika sebuah problem diatasi dengan baik, maka kaya terakhir akan tercapai, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kumpul, komunikasi, kelola dan kerjakan, kepercayaan, dan yang terakhir kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi nggak bisa sekedar kita ambil mic atau ambil megafon, kita teriak-teriak, begini, kamu salah, dia salah, ini salah, menuding-nuding. Itu tidak baik teman-teman. Tidak memberikan solusi, hanya melempar-lempar kesalahan kemana-mana gitu ya. Belum lama ini sedang viral bukan sebuah video pendek yang berjudul Tilik. Mungkin beberapa dari kita udah nonton ya teman-teman ya. Tilik itu sebuah film yang menceritakan kehidupan seorang
yang bernama Dian. Dian dikatakan si Dian ini, si Dian begitu, si Dian begini begitu. Sepanjang perjalanan mereka dari desa mereka menuju ke kota untuk membesuk seorang ibu lurah, mereka membicarakan hanya satu orang ini, yaitu Dian. Walaupun sebagian dari informasi itu mereka merasa ini informasi aku benar, ini aku baca di internet ini iki loh. Makanya kalau punya handphone gunakan untuk mencari informasi nih. Internet pasti benar, Facebook pasti benar. Nah teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, apakah itu adalah makna dari keraskan suara kebenaran? Kita baca sesuatu terus kita sampaikan langsung. Kita lihat postingan dari orang lain, kita langsung share kemana-mana gitu ya. Seolah-olah yang kita bagikan itu adalah hal yang benar. Nah teman-teman, yang satu hal yang menarik dari film Tilik ini adalah ketika kita membicarakan orang lain, rasanya seru sekali bukan? Rasanya wah, membakar gitu ya, ketika ibu-ibu ini ya, Bu Tejo dan teman-temannya gitu ya, membahas seorang tokoh Dian ini. Mereka semangat sekali gitu ya, sampai-sampai polisi yang mau memberhentikan mereka aja mau dicokot gitu ya, mau digigit, sampai polisinya ketakutan. Mereka nggak jadi ditilang, padahal mereka jelas-jelas melanggar peraturan. Nah teman-temanku, artinya kebenaran itu kalau tidak bermanfaat, kalau tidak memberikan solusi, kalau tidak membawa kebaikan buat banyak orang, ya gak usah disampaikan. Berarti itu kebenaran yang tidak berguna. Berarti itu hanya data yang belum diuji. Tapi kalau kebenaran itu kita sampaikan, kita komunikasikan, kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya bersama, kita cari siapa orang yang bisa melakukan tugas sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, dan kita percayakan mereka, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Itulah artinya keraskan suara kebenaran. Jadi nggak bisa asal-asalan teman-teman. Kita perlu bijak di dalam menyuarakan kebenaran. Karena bukankah hari demi hari kita melihat ada aja yang nggak benar kan? Menyuarakan kebenaran itu nggak mudah loh teman-teman. Pada beberapa bulan yang lalu, seorang ketua RT menegur warganya karena mereka terus berkumpul tanpa mematuhi protokol, tanpa jaga jarak. Sehingga ketika teguran itu diberikan kepada segerombolan orang-orang yang suka berkumpul ini, ada satu orang yang lantas marah dan kemudian menusuk si ketua RT ini dari belakang di bagian lehernya sehingga mengakibatkan dia meninggal. Nah jadi teman-teman, kebenaran itu seringkali tidak diterima dengan mudah oleh orang lain. Sekalipun kebenaran itu adalah sebuah kebaikan. Namun ada baiknya ketika kita hendak menyampaikan kebenaran yang demikian, kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita akan menyampaikan? Kapan kita akan menyampaikan? Sehingga orang lain yang menerimanya juga mereka bisa menerimanya dengan baik. Dan mereka juga bisa didorong untuk berubah. Seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Pendeta Martin Luther King Jr. Ketika dia hidup di dalam sebuah zaman di mana masih ada rasialisme gitu ya. Di Amerika ada pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Kulit hitam gak boleh ikut pemilu gitu ya. Kulit hitam kalau naik bis harus duduk paling belakang, dan kalaupun mereka duduk di paling belakang, tapi kalau ada kulit putih yang naik mereka harus berdiri. Atau mereka tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah yang bergengsi. Mereka hanya bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu, dan mereka dibatasi perkembangan mereka dalam pendidikan, di dalam dunia politik, di dalam banyak hal. Mereka sering sekali gitu ya diadili tanpa bukti-bukti yang cukup, dihukum. Nah teman-teman, Pendeta Martin Luther King ini muncul menjadi seorang yang menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang dia sampaikan ini adalah kebenaran yang
berujung pada kekecewaan karena banyak orang yang dirugikan karena pemisahan ini antara kulit hitam dengan kulit putih. Sehingga kemudian dia menggerakkan banyak sekali orang, bukan hanya kulit hitam, tapi dari seluruh ras, seluruh etnis, seluruh agama bergabung dengan dia, memperjuangkan persamaan hak. Sampai akhirnya undang-undang untuk menghapuskan pemisahan atau segregasi antara kulit hitam dan kulit putih itu dihapuskan. Mereka bahkan boleh mengikuti pemilu. Itu sebuah kemenangan yang besar. Namun teman-teman, yang perlu dicatat adalah ketika Martin Luther King berjuang untuk menyuarakan kebenaran ini, dia berjuang dengan satu tekad bahwa kami akan berjuang tanpa kekerasan. Sekalipun mereka dipukuli, sekalipun mereka ada beberapa orang yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal di penjara, ataupun mengalami banyak siksaan, hinaan, mereka tidak membalas. Mereka terus menyuarakan kebenaran, mereka terus mendoakan bangsa mereka agar berubah. Dan luar biasa sekali bukan ketika hal ini sungguh terjadi, ketika bangsa ini berubah. Nah teman-teman, menyuarakan suara kebenaran artinya menyuarakan suara Tuhan, di mana keadilan, kasih ditegakkan, di mana manfaat dari kebenaran itu bukan pada diri saya, bukan pada diri satu kelompok saja, tapi kepada banyak orang yang menikmatinya, kepada banyak orang yang memperoleh banyak kebaikan atau manfaat dari kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah apa yang kita alami hari demi hari, kita terus melihat di mana kesempatan kita boleh menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang sejati yang dari Allah. Kebenaran yang berkuasa untuk mengubah orang. Dan kebenaran yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya apa yang boleh menjadi renungan kita hari ini boleh mengingatkan kita untuk terus-menerus menjadi warta kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptisan kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam menyambut sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020, kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta di dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya.
Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan hidup saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua di dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang akan datang. Mari rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebenaran yang Tuhan tanamkan di hati kami. Mampukan kami untuk menyuarakan kebenaran ya Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami. Di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan pekerjaan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk setia ya Tuhan, mewartakan kebenaran yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang Kau panggil sebagai pengurus Komisi Remaja dan Komisi Pemuda. Mampukan mereka untuk tetap setia melayani Engkau ya Tuhan di tengah kondisi yang tidak biasa ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh anak muda ya Tuhan. Mampukan mereka juga untuk tetap giat di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka boleh terus memancarkan kasih Tuhan di mana Tuhan mengutus mereka. Berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan.
Mungkin mereka sedang mengalami masalah ya Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami kebimbangan ataupun kegalauan. Biarlah mereka boleh terus-menerus menyerahkan seluruh hidup mereka, seluruh pergumulan hidup mereka hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Baik GKI Camar dan seluruh GKI dimanapun berada. Dan gereja-gereja di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Mampukan kami juga ya Tuhan menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Biarlah mereka boleh terus-menerus juga ya Tuhan. Engkau jadikan mereka ya Tuhan alat-Mu untuk menyebarkan kasih dan damai sejahtera ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mampukan kami ya Tuhan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk mengurangi penyebaran dari virus ini ya Tuhan. Mampukan semua orang boleh bersikap bijak, hati-hati dan di dalam menjaga jarak, menjaga kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan terus berada di dekat kami, mendengarkan doa kami. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sebagai lagu persembahan, marilah kita bernyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanan yang di Kalvari, Dia yang terbaik dariku. Apa yang terhilang aku cari dan ku lepaskan yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasih
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak terasa nih, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, baiknya kita menyanyikan lagu pemutusan yang terambil dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar, bait 1 dan 2. Antara sesamamu, hidup biasa dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Karya
tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Teman-teman, ibadah pada hari Minggu ini telah berakhir nih. Tetapi jangan sedih. Di minggu depan kita akan kembali beribadah kembali di ibadah online ini, tentunya dengan tema dan pembicara yang lebih seru lagi.